Kita masih melanjutkan materi kajian kita tentang isi dari dua kalimat syahadat. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam mengkaji dua kalimat syahadat itu kita pahami 5 tahapan. Yang pertama, kita memahami cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Ilmunya ilmu fikih atau ilmu syariat. Yang kedua, kita memahami cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Bagaimana cara mengamalkan dua kalimat syahadat? Ilmunya ilmu tarekat. Alhamdulillah kita sudah tahu fikih dan kita sudah mengamalkannya. Yang kedua. Nah, yang ketiga, kita memahami isi dua kalimat syahadat itu. Apa isinya? Ilmunya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Nah, yang keempat, kita perlu memahami posisi dua kalimat syahadat. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul. Ilmunya ilmu hakikat. Dan yang kelima, kita belajar cara memakai dua kalimat syahadat. Bagaimana cara kita memakai dua kalimat syahadat? Ilmunya ilmu ma'rifat. Jadi sehingga pada akhirnya kita bisa memakai dua kalimat syahadat. Yang oleh orang tua-tua kita zaman dulu itu disebut mana pakaian itu, mana tumpangan hati. Bagaimana cara kita memakai dua kalimat syahadat? Ilmunya ilmu ma'rifat. Kita masih dalam posisi mengkaji isi dua kalimat syahadat. Isi dua kalimat syahadat itu ilmu tauhid. Nah, dalam kita memahami ilmu tauhid, kita menggunakan kajian sifat 20. Menggunakan kajian sifat 20 ini, saya pikir agak lebih mudah kita memahami ilmu tauhid. Sebab yang perlu kita adalah bagaimana kita duduk di tauhidnya itu. Jadi kita bukan mentauhidkan Allah. Saya kira itu juga yang perlu kita pahami. Kita bukan mentauhidkan Allah. Karena memang Allah itu sudah tauhid. Kita tidak perlu mentauhidkan. Yang kita lakukan adalah mengaitkan keyakinan kita dengan keesaan Allah. Nah, bagaimana kita mengaitkan keyakinan kita ini dengan keesaan Allah? Sehingga kita bisa duduk di tauhid itu. Nah, kajian yang sudah pernah kita kaji, ya, baru sampai kepada sifat ma'ani kalau nggak salah. Jadi 20 macam sifat itu kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama disebut dengan sifat nafsiyah. Yang kedua disebut dengan sifat salbiyah. Dan yang ketiga disebut sifat ma'ani. Dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Dan 20 macam sifat Allah itu disifatkan ke diri kita. Belum pernah kita kaji di awal. Misalnya sifat wujud. Wujud itu ada. Apakah sifat wujud itu ada pada diri kita? Ada. Mana buktinya? Ini tubuh kita. Jadi kalau kita mengatakan ada, itu kelihatan ada tubuhnya. Satu. Jadi adanya diri kita ini
menjadi dalil awal untuk menunjukkan adanya Allah. Jadi kita tidak perlu bertanya kepada orang lain apakah Allah itu ada apa tidak. Tanya saja sama dirimu sendiri. Kamu itu ada apa enggak? Ada. Itulah bukti Allah itu ada. Satu. Yang kedua, idam. Idam itu artinya terdahulu. Ada enggak sifat terdahulu itu di diri kita? Ada. Artinya mana sifat dahulu ya, dahulu mendahului, duluan ayah daripada anak, duluan kakak daripada adik, ya. Duluan ruh daripada jasad, daripada tubuh. Jasad kita atau tubuh belum ada, ruh kita sudah ada. Itu sifat dahulu mendahului itu ada pada diri kita sendiri. Bako wujud idam bako itu artinya kekal. Ada enggak sifat kekal itu di diri kita ya? Kita perhatikan mana sifat kekal ada pada diri kita ya. Misalnya dulu kita belum tahu cara membaca. Belajarlah kita masa TK dulu, masa SD dulu. Akhirnya kita tahulah kita membaca. Ya. Tahulah kita tambah-tambahan 2 tambah 2 4, 2 kali 2 4, 4 kurang 2 2. Dulu kita belajar sekian puluh tahun yang lalu. Sampai umur kita sekian, ya ada yang 50, ada yang 60, ada yang sudah 70. Ya. Masih tahu juga, masih ingat, masih tidak lupa lah begitu. Apa yang kita pelajari waktu SD dulu, sekarang masih ingat. Nah, itulah artinya sifat kekal itu ada di diri kita sendiri. Ya. Persoalan kemudian ada yang lemah, ada yang kuat, itu lain masalah. Ya. Tapi sifat kekalnya itu sendiri ada. Sudah 70 tahun yang lalu kita baca, kita belajar bagi, kali, kurang, itu sudah sekian lama, masih ingat sampai sekarang. Itu artinya kita punya sifat kekal, itu disifatkan Allah ke diri kita. Baqa. Mukhalafah lil hawadis, bersalah-salahan Allah Ta'ala dengan sekalian yang baru. Apa maksud bersalah-salahan? Ini artinya berbeda. Ya, tentu tidak sama. Masa ya sama, yang menciptakan dengan yang diciptakan sudah jelas tidak sama. Kalau kita melihat pakai mata, kalau Allah tak pakai mata. Kalau kita mendengar pakai telinga, Allah tak pakai telinga. Kalau kita hidup pakai nyawa, Allah hidup tak pakai nyawa. Nah, itu kan berbeda. Adakah sifat keberbedaan itu pada diri kita? Manusia ini ada. Mana buktinya? Sebanyak ini kita yang hadir, nggak satu pun yang sama. Paling tidak sidik jarinya berbeda. Sekian miliar manusia di dunia ini, tak ada satu pun yang sama persis. Ya, jangankan beda bapak, beda ibu. Gitu. Satu bapak, satu ibu, ya, kembar, lahir, gitu ya. Beda. Ada yang duluan, ada yang belakangan lahirnya. Nggak mungkin belojor berdua bareng-bareng. Itu ada berbeda. Nah, sudah lahir, ya kalau ada orang nanya, Bu, kembar ya Bu? Iya. Mana yang tua ya? Ini yang tua, ini namanya Ana. Ini nomor 2 namanya Ani. Atau aja udah berbeda. Itu satu Ana, satu Ani. Artinya sifat keberbedaan itu ada pada kita manusia ini. Ya muta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya. Artinya Allah Ta'ala itu kuasanya tidak membutuhkan pertolongan dari pihak lain. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, dia tidak butuh dari alam. Sedunia ini orang tidak mau bertuhan sama Allah, Allah itu tetap kuasa. Jadi tidak mengurangi kekuasaannya, walaupun sedunia ini enggak ada lagi yang bertuhan sama Allah. Allah tetap Tuhan, tetap kuasa.
maka kuasanya Allah itu berdiri dengan sendirinya, tidak ditopang oleh yang lain. Tak ada makhluk juga Allah Maha Kuasa. Ada malaikat, Allah Maha Kuasa. Beda dengan kita manusia. Manusia ini kuasa kalau dikasih kuasa. Ya. Jadi presiden kalau dipilih orang. Kalau nggak dipilih nggak jadi. Jadi gubernur kalau dipilih. Kalau nggak dipilih nggak jadi. Nah itu juga terbatas. Gitu ya. Paling 1 atau 2 periode. Nggak bisa sampai 3 periode. Tapi kalau Allah selamanya berkuasa, ini bersifat baqa, kekal. Nah, itu mukhalafah lewat hawadis. Berbeda Allah Ta'ala dengan sekalian baru. Allah Ta'ala qiyamu ta'ala binafsi. Nah, kita juga begitu. Yang berdiri sendiri itu Allah, bukan kita. Maka kita tidak mungkin kita akan lepas dari Allah. Gitu ya. Nah, jadi tidak ada kita ini yang bersifat berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri hanya Allah. Cuman sifat qiyamu ta'ala binafsi itu, berdiri sendiri itu, ada disifatkan kepada kita. Mana yang sifat qiyamu ta'ala binafsi itu pada diri kita? Pendirian. Kita punya pendirian. Ya. Orang kalau sudah punya pendirian, kadang-kadang pendiriannya nggak goyah lagi. Salah satu bukti misalnya, kalau ada orang datang mau ngasih duit kepada bapak ibu, katakanlah banyak duitnya 1 triliun. Nah, cuman bapak masih pindah agama, keluar dari Islam. Kira-kira mau apa enggak? Enggak mau. Nah itu namanya pendirian. Nah persoalan kemudian ada yang kuat pendiriannya, ada yang lemah, itu lain masalah. Tapi ada sifat pendirian itu pada manusia. Itu pancaran daripada qiyamu ta'ala binafsi. Wahdaniyat, esa. Allah itu esa. Esa itu artinya satu. Tapi ketika kita memahami esa, Allah itu satu. Nah ini yang harus kita juga pahami. Tentu tidak bisa kita pahami Allah itu satu dalam bentuk bilangan atau dalam bentuk angka. Nah, Allah itu satu. Nah, satu dalam pemahaman kita seperti apa? Ya. Mungkin kita mengatakan Allah itu satu, artinya Allah itu tidak berbilang. Nah, kalau begitu angka itu. Ya. Angka 1, angka 2, angka 3. Allah bukan dalam bentuk angka. Satunya Allah bukan angka. Bukan pula dalam bentuk bilangan. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bukan. Nah, tetapi ketika kita memahami esa, satu, artinya keyakinan. Berkeyakinan kita bahwa tidak ada yang lain dari Allah. Kalau masih ada yang lain dari Allah dalam keyakinan kita, itu belum tauhid. Nah, bagaimana kita supaya duduk di tauhidnya itu? Ya, bahwa Allah itu esa. Esa itu dalam keyakinan kita, tidak ada keyakinan yang lain. Kalau kita masih meyakini, misalnya, saya kalau nggak kerja di sini nggak bisa makan anak istri saya. Nah, itu sudah ada keyakinan yang lebih dari Allah. Nah, jadi ada mendua. Ya mendua itu yang harus kita singkirkan. Allah melihat, kita juga merasa melihat. Nah kalau kita yakini bahwa kita ini punya penglihatan yang mutlak, Allah juga punya penglihatan, nah berarti dua yang melihat. Nah, itu belum duduk di tauhid, masih syirik itulah. Allah ada, kita ada, masih duduk di syirik itulah. Nah bagaimana supaya tidak syirik? Kita hilangkan yang ada pada kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah SWT. Apakah bukti esanya atau esa Allah itu ada nggak disifatkan ke kita ini? Mulai lahir sampai sekarang bahkan sampai mati diri kita yang satu inilah. Ya, nggak ada pula serap di rumah. Ya, yang satu inilah sampai mati ya satu inilah. Inilah buktinya bahwa sifat esa itu ada disifatkan ke diri kita. Atau esa itu sifat salbiah, gitu ya.
Jadi ada sifat nafsiyah, wujud, ada sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, yang mutala binafsi, dan wahdaniyat. Jadi 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salbiyah. Nah, masuk kita kepada sifat ma'ani. Yang sifat ma'ani itu ada 7. Inilah sebenarnya sifat yang melekat pada zat. Kalau sifat nafsiyah itu menunjukkan dirinya Allah. Itu sifat nafsiyah. Nah, kalau sifat salbiyah itu mengkhabarkan, maka boleh dikatakan sifat salbiyah itu sifat khabariyah, mengkhabarkan kepada sesuatu yang tidak pantas bagi Allah, ya, baik pada zat maupun pada sifat. Misalnya sifat ma'ani, ada 7 sifat ma'ani: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, alam. Nah, ini 7 sifat ma'ani. Ya. Sekarang kita lihat ya satu persatu. Ini mengaitkannya ke diri kita, namanya juga kita mengkaji diri supaya kita paham, gitu ya. Karena kita sudah paham, sudah tahu kita dengan diri kita, maka kita akan tahulah kita dengan Tuhan kita. Sehingga dalam istilah orang tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang sudah mengenal dirinya, kenalah dia kepada Tuhannya. Nah, jadi kita mengenal diri kita lewat kajian sifat 20 tadi. Setelah kita kenal diri kita, apa yang kita kenal dari diri kita? Diri kita ini lemah, yang kuat itu Allah. Diri kita ini buta, yang melihat itu Allah. Diri kita ini tuli, yang mendengar itu Allah. Diri kita ini mati, yang hidup itu Allah. Kembali, itu mengenal diri. Bukan mengenal dirinya itu nama bapaknya, lahirnya tanggal berapa, itu tidak penting. Gitu. Tapi kalau bapak ibu mau pinjam uang di bank itu penting. Tapi kalau kaji ketuhanan tak penting. Bapaknya siapa namanya, emaknya siapa namanya. Nah, yang kita kaji diri kita ini keasalan diri kita ini. Kita lihat dulu sifat ma'ani. Qudrat. Qudrat itu artinya apa? Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu amat berkuasa terhadap segala sesuatu. Nah, kira-kira ada nggak sifat qudrat itu di diri kita ini? Nah, kita perhatikan, kita rasakan, gitu ya. Kita tidak perlu bertanya sama orang lain, apakah Allah itu berkuasa atau tidak. Nah, coba kita perhatikan diri kita ini. Oh, ada kita kuasa. Mana kuasa kita? Bisa kita mengangkat kaki kita melangkah. Bisa kita mengangkat tangan kita. Bisa kita mengangkat sesuatu barang. Nah, dia sanggup kita. Nah, kita bertanya ke diri kita sendiri. Kuasa kita itu dari mana dapatnya? Nah, kalau kita bikin tak pernah kita bikin. Kalau kita beli tak pernah kita beli. Tidak ada pula tokohnya. Kalau tanam tak pula ada bibitnya. Tapi tiba-tiba ada saja kuasa kita. Nah, berarti kita ada sifat kuasa itu kepada disifatkan Allah ke diri kita. Itu yang pertama sifat ma'ani. Nah, sifat qudrat ini, gitu ya, kalau kita kaitkan kepada sifat salbiyah, ya, qudrat ini kan sifat yang melekat pada zat. Jadi qudrat Allah itu bersifat qidam. Qudrat Allah bersifat baqa. Qudrat Allah itu sifatnya mukhalafah lil hawadis. Qudrat Allah bersifat qiyamu talabin nafsi. Dan qudrat Allah itu bersifat wahdaniyat. Nah, jadi apa namanya? Makanya sifat salbiyah itu sifat yang ya menafikan segala sesuatu yang mustahil bagi Allah. Nah, kalau qudrat Allah itu bersifat qidam, bersifat terdahulu, berarti mustahil qudrat Allah itu terkemudian. Artinya kayak kita misalnya mengangkat kaki kita.
sebelum kita mengangkat kaki kita ini, Allah sudah menentukan terlebih dahulu bahwa kita bisa mengangkat kaki. Ya, itu kodrat, kuasa Allah. Maka kuasa Allah itu terdahulu daripada kuasa kita. Karena kuasa kita ini pancaran daripada kuasa Allah. Nah, tetapi yang kita pahami betul itu adalah sifat kodrat Allah itu disifatkan ke diri kita ini. Yang pertama, iradat. Iradat ada kehendak. Nah, kehendak. Allah berkehendak. Fa'alul lima yurid. Allah berkehendak segala sesuatu atas kehendaknya sendiri. Ya, Allah berkehendak. Nah, kehendak Allah itu ada nggak dipancarkan ke diri kita ini? Ada. Nah, punya keinginan. Kita ingin tahu, kita ingin punya duit, kita ingin punya pekerjaan, kita ingin punya rumah. Ada keinginan. Nah, keinginan itulah merupakan pancaran daripada iradatnya Allah. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak punya sebenarnya itu. Itu kan punya Allah. Ya, kalau kita punya, dari mana kita dapat? Kita nggak pernah bikin, kita tidak pernah beli, tidak pernah tanam, tapi ada pada kita. Nah, kita bertanya, dari mana dapatnya ini? Oh, ini merupakan iradat Allah. Nah, kalau kita pahami itu adalah iradat Allah, berarti kita sendiri sebenarnya nggak punya iradat. Yang punya iradat itu Allah. Begitu. Tapi sementara kita pahami dulu bahwa kita itu punya. Ini sementara. Ya. Kita punya kehendak, punya keinginan, kodrat iradat, ilmu, tahu apakah sifat ilmu itu disifatkan Allah ke diri kita. Nah, kita renung, kita perhatikan. Ada, tahu kita kalau api itu panas, tahu kita kalau air itu membasahi, tahulah kita kalau tajam itu melukai. Nah, tahu itu kan ilmu. Nah, kita bertanya ke diri kita, dari mana kita dapat? Kita nggak pernah bikin itu, kita pernah beli, tak pernah tanam, tiba-tiba tahu aja kita. Ternyata diberitahu sama Allah. Nah, kalau begitu yang punya ilmu siapa? Allah, bukan kita. Cuman kita aja kadang-kadang ngaku-ngaku punya. Begitu ditelusuri, ya nggak tahunya bukan punya kita. Tapi yang jelas kita pahami dulu, ada kita tahu itu. Sifat tahu itu ada di diri kita. Hayat itunya hidup. Apakah sifat hayat itu ada di diri kita? Nah, kita perhatikan dulu, kita tak ada. Lahir kita ke dunia dalam keadaan kecil mungil. Lalu kemudian kita membesar. Akhirnya jadi dewasa. Ujung-ujungnya jadi tua. Ini kan menunjukkan hidup. Ada perkembangan. Ya, nah, kita hidup bisa melangkah, bisa melihat, bisa mendengar. Hidup. Berarti sifat hayat ada ke diri kita sendiri. Kemudian basar. Ya, sama dulu, sama. Ada nggak kita punya sama? Ada. Berarti sifat sama itu ada pada diri kita. Kita bisa mendengar. Ya, mendengar suara, mendengar ucapan orang. Tahu kita. Berarti Allah itu bersifat sama. Sifat sama itu juga dipancarkan Allah ke diri kita. Basar kita artinya melihat. Apakah sifat basar ada ke diri kita? Ada. Mana ini? Ini kita bisa melihat. Mata kita ini sebenarnya bukan tidak melihat sebenarnya. Mata kita itu tidak melihat. Tapi nyatanya kita bisa melihat. Mata ini casing-casingnya saja. Yang melihat itu bukan mata. Yang melihat itu basar. Basar siapa? Basar Allah. Jadi kita melihat itu menggunakan basarnya Allah. Nah, untuk menempelkan sifat basar itu, maka ada mata kita. Jadi mata ini sebenarnya casing-casingnya basar. Hakikatnya mata tidak melihat. Telinga ini tidak mendengar. Yang mendengar itu sama. Sama itu sifat Allah. Lalu disifatkan Allah ke diri kita, menjadilah kita mendengar. Nah, kalau begitu sifat sama itu mendengar, itu sifat Allah yang dipancarkan kepada diri kita sehingga kita bisa mendengar. Kesimpulannya Pak, yang mendengar itu bukan kita.
Allah yang punya pendengaran. Sifat sama, basar, kalam. Kalam itu artinya bicara. Allah berbicara. Allah bersifat kalam. Ya, kalau Allah tidak bersifat kalam, maka tentu hambanya juga tidak akan bisa berkalam. Ya. Tapi karena Allah bersifat kalam, maka Allah pancarkanlah sifat itu ke diri kita. Ya, kita bisa bicara, bisa ngomong. Nah ini sifat 7. Ini yang disebut dengan sifat ma'ani. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya, maka istilah orang tasawuf, bergerak cincin karena jari, bergerak tubuh karena sifat ma'ani. Ya. Nah itu satu, itu sifat ma'ani. Kita lanjut ke yang terakhir, maknawiyah. Nah kalau maknawiyah ini sebenarnya dia ada pada zihin, tapi tiada pada kharij. Artinya ada pada pemikiran, pemahaman, tapi tak nampak ke permukaan. Misalnya qadirun. Qadirun itu yang kuasa, yang memberi kuasa. Nah, dapat diibaratkan nyawanya kodrat. Nyawanya kodrat. Jadi kalau misalnya qadirun itu tersembunyi, Pak. Yang muncul ke permukaan kodrat. Ada kodrat, ada kita bisa kuasa. Kelihatan. Tapi qadirun tak kelihatan. Ya. Tapi bisa saja kodratnya dicabut oleh Allah dari kita. Qadirunnya tetap ada. Pak. Ya. Misalnya ada orang lumpuh. Ya. Dulu pernah ada jamaah kita itu ya. Pergi ke Mekah. Ya. Turun dari rumah itu digotong, Pak. Nggak bisa jalan, namanya lumpuh. Lalu kemudian naik pesawat juga pakai kursi roda. Nah dari rumah dia sudah bawa kursi roda karena memang lumpuh. Ya. Sampai di Mekah ketika akan tawaf, ya yang menuntun kursi roda itu sudah ada. Dia tuntun. Begitu mau mulai tawaf, tunggu dulu Mas katanya, jangan mulai dulu. Kenapa Pak? Saya lihat orang ini kok enak benar jalannya. Saya kan punya kaki juga. Kenapa mereka bisa jalan, saya tidak? Nah coba saya coba dulu. Bisa nggak saya jalan? Coba kesini dulu kamu. Pegang dulu bau saya. Tinggalkan dulu kursi. Nah akhirnya dia bangun dari kursinya. Nah melangkah sedikit demi sedikit. Nah bisa jalan. Nah jadi ada qadirunnya tadi masih ada. Kenapa orang bisa jalan, saya tidak? Nah, sifat kodrat yang ke permukaan. Tetapi begitu sifat kodrat dicabut oleh Allah, qadirun tetap ada. Merasa kuasa. Merasa kita masih kuat. Walaupun sudah lemah. Ini kadang-kadang kita sudah tua, ini perasaan kita masih muda aja. Ya. Tapi begitu dites, nah nggak kuat lagi. Rasanya masih muda gitu. Nah, karena perasaan tadi coba naik gunung. Nah di tengah jalan, udah mati mesin. Nah, sudah nggak bisa lagi. Jadi perasaannya masih ada. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Jadi tetap ada qadirun, muridun. Nah, muridun itu artinya apa? Yang memberi kehendak. Nyawanya iradat. Kalau iradat yang tampil ke permukaan, si muridunnya itu tersembunyi. Kenapa? Karena dia yang memunculkan iradat. Ada muridun, ya qadirun, muridun. Alimun. Alimun yang memberi ilmu. Nah, ilmu itu bisa tampil ke permukaan. Karena kita tahu api itu membakar, kita jauhi kan? Nggak mau kita. Tapi yang membuat adanya ilmu itu ya si alimun itu. Jadi yang namanya sifat maknawiyah itu sifat yang tersembunyi. Ya. Qadirun ya yang memberi kuasa. Ya. Muridun yang memberi kehendak. Alimun yang memberi ilmu. Hayyun yang memberi hidup. Nah kalau hidup hayat itu sendiri bisa kelihatan, bisa bergerak dia, kan? Bisa berubah. Tapi kalau hayyun tak kelihatan, maka dia tersembunyi, gitu ya. Ya, jadi membuat adanya hayat ya si hayyun itu.
Nah, begitu juga basirun. Basirun yang membuat adanya basor. Ya. Nah, basor itu casing-casingnya mata, gitu ya. Nah, begitu kita melihat, nah itu namanya basor. Tetapi kadang-kadang basor itu dicabut oleh Allah dari kita, tapi basirunnya tidak. Nah, contohnya, kadang-kadang pandangan basirun itu lebih kencang Pak daripada pandangan basor. Kalau basor, balik dinding sudah nggak kelihatan lagi. Nah, tapi kalau kita gunakan basirunnya, gitu ya, penjamin mata, coba lihat rumahnya di kampung, kelihatan nggak? Kelihatan. Gitu. Basornya kita coba matikan dulu. Nah, penjamin mata, nggak kelihatan kan? Nah, coba pandang dengan basirun. Pandang rumah kita di kampung. Nggak usah di kampung ya lah, di Villa Citra itulah. Nah, rumah kita di Villa Citra. Nah, kelihatan itu. Kalau bahasa Lampungnya janah-janah. Nah, itu ya. Begitu jelas kelihatan. Yang melihat itu siapa itu? Si basirun itu. Gitu. Makanya kalaupun basor itu sudah nggak ada dari kita, tetapi basirun tetap ada. Jadi yang tersembunyi, gitu, yang membuat adanya basor. Sami'un juga begitu. Sami'un itu yang membuat adanya sama. Kalau sama kan pendengaran. Ada orang ngomong kan kedengaran sama kita, nyata kan. Tapi ada orang dicabut samanya oleh Allah, tapi sami'unnya masih ada juga. Nah, si sami'unnya. Makanya kalau sama ini kan dia menempati rumah yang masih bagus, ya kan. Telinganya masih bagus, ada sami'unnya di situ. Tapi kalau dia bocor, nah berangkat sami'unnya. Masa nunggu rumah bocor, nggak mau dia. Nah, jadi itu kalau sami'un itu yang menghidupkan apa namanya sama. Nah, mutakallimun. Nah, mutakallimun itu yang membuat bisa berkalam. Nah, kalau kalimat bisa kita ini kan kita apa namanya berkalam. Tapi kalau mutakallimun yang membuat bisa berkalam. Nah, nih jadi 4 ya bagian. Sudah kita kaji. Yang pertama nafsiyah, sifat wujud. Kemudian salbiyah 5 sifat. Apa itu? Idam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi dan wahdaniyat. Sifat ma'ani, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat manawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, dan mutakallimun. Nah ini. Jadi sifat 20 itu dibagi 4 bidang atau 4 bagian. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah sekarang kita lanjut. Ya. Kita kan mencari isi dari 2 kalimat syahadat itu. Nah, di situ fokusnya. Coba kita lihat lagi. Ya. Sifat nafsiyah ya, menunjukkan ada kalimah la ilaha illallah itu dibagi kepada 4 suku kata. La ilaha illa Allah. Jadi 4 suku kata. La ilaha illa Allah. Sifat nafsiyah terhimpun di dalam kalimah la. Sifat salbiyah terhimpun pada kalimat ilaha. Sifat ma'ani terhimpun pada kalimat illa. Sifat ma'nawiyah terhimpun pada sifat jalalah. Lafaz jalalah itu menghimpun sifat ma'nawiyah. Ya, jadi la ilaha illa Allah. La menunjukkan sifat nafsiyah, ilaha menunjukkan sifat salbiyah, illa menunjukkan sifat ma'ani, Allah menunjukkan sifat ma'nawiyah. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba kaitkan dengan diri kita. Gitu ya. La menunjukkan sifat nafsiyah. Wujud. Nah, wujud itu pada kita tubuh. Berarti la itu menunjukkan tubuh pada kita. Itu kesimpulannya itu. Ya, dah. Jadi supaya kita paham kalimat la ilaha illallah itu. Kan sedih juga kita kadang-kadang orang benci betul sama zikir la ilaha illallah itu. Ya, padahal itu kalimat teragung. Nah, kenapa mereka nggak senang kalimat itu? Ya karena nggak ngerti.
nggak paham. Nah, maka saya ingin jelaskan itu apa hubungan kalimah la ilaha illallah itu dengan diri kita ya. Ya. Kalimah la itu menghimpun sifat nafsiyah. Nafsiyah itu artinya diri. Nah, pada kita menjadi tubuh. Nah, ketika kita melihat ada seseorang, itu karena kita melihat ada tubuhnya. Ketika kita menanyakan ada seseorang nggak ada. Nah, itu karena tubuhnya sudah nggak ada. Jadi la menunjukkan tubuh pada kita. Lalu ilaha itu menghimpun sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam ta'ala binafsi dan wahdaniyah. 5 sifat ini tidak terlihat, Pak. Ya, dia tidak terlihat, tetapi diyakini oleh hati kita. Dan sifat qidam itu tidak berwujud. Kayak apa sih sifat qidam terdahulu itu? Enggak. Dia hanya mensifatkan khabar saja. Meja ini baru. Nah, bentuk baru itu enggak kelihatan, tetapi mengisyaratkan bahwa meja ini tidak usang. Nah, itu namanya kita memahaminya berkeyakinan dengan hati. Baqo kekal. Seperti apa wujud daripada baqo? Enggak kelihatan. Jadi sifat salbiyah itu hanya bisa diyakini oleh hati kita. Idam, baqo, mukhalafah lil hawadis, qiyam ta'ala binafsi dan wahdaniyat itu diyakini oleh hati. Maka kalimat ilaha menunjukkan hati kepada kita. Ya. Kemudian ilah menghimpun sifat ma'ani. Kan sifat ma'ani, qadrat, iradat, ilmu, ayat sama basar, kalam. Ya, sifat ma'ani ini kan 7. 6 sifat sangat tergantung dengan hayat. Adanya hayat, maka muncullah sifat yang 6 macam itu ke diri kita. Ada hayat misalnya, maka muncullah qadrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Tak ada hayat, maka sifat yang 6 itu tak muncul. Maka yang ada pada kita itu hayat, itu artinya nyawa pada kita. Jadi kalimat ilaha, ya, kalimat ilah menunjukkan nyawa pada kita. Lafaz jalalah Allah, ya, itu menghimpun sifat ma'nawiyah. Ya, sifat ma'nawiyah itu tersembunyi, ya, tersembunyi. Nah, yang tersembunyi pada kita namanya rahasia. Jadi lafaz Allah menunjukkan rahasia pada kita. Makanya diri kita ini terdiri di 4 lapis itu. Tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. La ilaha illa Allah. Nah, jadi kalau kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebenarnya lagi membaca diri sendiri. La itu apa? Tidak. Yang ditidakkan mana? Nah, ini tubuh ini nggak ada. Si tubuh ini nggak ada pada hakikatnya. Ya. La ilaha menunjukkan hati, ilah menunjukkan nyawa. Lalu ada kalimat isbat, illallah melainkan Allah. Jadi tubuh tak ada, hati tak ada, nyawa tak ada, yang ada Allah. Gitu. Maka selalu kita dengungkan biar telinga ini paham, ya, biar telinga itu ngerti bahwa kamu ini nggak kuasa. Jangan ngomong kamu kuasa, jangan ngaku-ngaku kamu kuasa. Yang kuasa itu Allah. Ini nggak, sombongnya bukan main, ngaku kuasa, ngaku berilmu, ngaku kaya, duitnya banyak. Yang punya itu Allah. Gitu. Nah, makanya sering-sering nyebut la ilaha illallah biar sadar dulu diri kita. Ya. Nah, makanya ketika zikir dengan kalimah la ilaha illallah itu mesti menggunakan 2 bahasa. Bahasa verbal atau bahasa lisan dengan bahasa tubuh. Maka kita zikirnya itu mesti bergerak tubuhnya, Pak. Jangan diam. Saya lihat tadi ada yang diam tubuhnya. Suaranya kencang tapi tubuhnya diam. Nah, dalam berzikir mesti ada tubuhnya juga ikut berzikir. Kalau bahasa lisan la ilaha illallah itu bahasa lisan. Tapi bahasa tubuh geraknya itu. Nah, itu bahasa tubuh. Gerakan itu memakomkan zikir, itu artinya tubuh kita juga ngomong la ilaha illallah.
Mulai dari ucapan sampai kepada tindakan. Jangan hanya ngomong aja la ilallah tapi tindakannya malen kata. Nah, ngomong la ilallah tapi tindakannya judi, itu nggak bisa. Jadi artinya dari ucapan sampai ke perbuatan harus sesuai la ilaha illallah. Maka diajar tubuh ini. Jadi angguk-anggak itu Pak bukan sekedar ngangguk-nganggak. Ya, ada maksud itu. Supaya tubuh ini tahu la ilaha illallah, sadar kalau tubuh ini juga nggak ada gitu. Nah, maka kita bergerak. Jadi makanya kita harus memakomkan zikir itu ya sesuai dengan yang kita pelajari di dalam kajian talqin zikir dalam tarekat ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati ya itu posisi kalimat syahadat. Jadi kalau kita simpulkan mana isinya? Isi dua kalimat syahadat itu zat dan sifat. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Nah, ada nggak di diri kita ini? Ada. Ada. Ya, kalau zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Kalau dibawa ke diri kita, itu zat kita mana? Kalau zat kita itu kan ruh kita, nyawa kita. Sifat pada kita itu tubuh pada kita kan gitu. Cuman tubuh kita ini dianggap tidak ada. Kemudian sifat pada kita atau ruh itu menunjukkan sifat pada Allah. Jadi kalau pada Allah rahasia pada kita, sifat pada Allah itu nyawa pada kita. Nah, jadi oleh karena itu zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Maka oleh karena itulah isi dua kalimat syahadat itu zat dan sifat itulah. Nah setelah kita memahami zat dan sifat, gitu ya. Nah begitu kita ingin mengkaji lebih jauh, gitu ya. Mulai kita mengucap katakanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Nah apa ini? Ini dialog antara zat dan sifat. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah, kata sifat. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kata zat. Nah, jadi berdialog zat dan sifat. Jadi yang menyaksikan siapa? Yang menyaksikan itu adalah sifat, yang disaksikan itu adalah zat, gitu ya. Siapa yang jadi saksi? Yang jadi saksi tubuh kita, karena mulut kita yang ngomong. Ya, kalau tubuh kita ini nggak pernah ketemu Allah, enggak. Ya, yang ketemu Allah itu ruh kita. Maka si ruh itulah yang menyaksikan. Ya, makanya dulu pernah saya sampaikan ada doa yang mungkin ya perlu kita biasakan untuk mengamalkan. Allahumma nawwir zahiri bi ta'atika. Ya Allah, terangilah tubuhku ini dengan ketaatan kepadamu. Allahumma nawwir zahiri bi ta'atika wa batini bi mahabbatika. Batinku bermahabbah kepadamu. Wa qalbi bi ma'rifatika. Hatiku bermakrifat kepadamu. Wa ruhi bi musyahadatika. Ruhku bermusyahadah denganmu. Wa sirri bi istiqlal ittisali hadratika. Rahasia diriku bebas berhubungan denganmu. Nah, saya kira itu perlu untuk kita amalkan. Allahumma nawwir zahiri bi ta'atika wa batini bi mahabbatika wa qalbi bi ma'rifatika wa ruhi bi musyahadatika wa sirri bi istiqlal ittisad haddatika ya zal jalali wal ikram. Nah, saya kira demikian dulu Bapak Ibu materinya karena waktu yang sangat terbatas. Mungkin bisa kita kembangkan lebih lanjut kalau masih ada waktu untuk diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.